Halo teman-teman, selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Yan Iwan. Kali ini kita bahas tentang aplikasi Core Mining. Halo teman, selamat pagi. Berjumpa kembali di channel saya. Kali ini kita akan bahas kembali tentang updatean terbaru di CoreDAO. Nah teman-teman, tentunya bagi teman-teman pasti sering menunggu tentang updatean terbaru dari Core, apalagi dengan adanya informasi yang menurut saya sekarang ini adalah wow teman-teman ya. Wow sekali karena ini adalah ditunggu-tunggu sepertinya untuk ahli-ahli kripto sepertinya juga di sini teman. Dan kita lihat saja seperti apa informasinya. Kita langsung saja untuk menuju ke dalam tampilan informasinya, yaitu CoreDAO.org di Twitternya. Dan di sini saya juga nanti akan menginformasikan tentang informasi tentang apa itu dua pegangan teman ya, dua pegangan yang harus disimpan di batch 1 dan batch 2. Ada kemarin yang komentar tentang apa itu yang bernama private key dan 12 frase. Nah, nanti akan saya tunjukkan apa yang dimaksud tersebut temannya, terutamanya dari private key. Nah, oke. Di sini kita langsung saja menuju ke tampilan Twitter dari CoreDAO.org. Oke, di sini kita langsung saja melihat dari CoreDAO.org yang sekarang sudah memiliki pengikut sekitar 1,68 juta teman ya, luar biasa sekali. Nah, di sini kita lihat informasi terbarunya ada di 3 jamnya yang lalu, ada yang paling penting ini ya menurut saya di 9 jam yang lalu. Nah, ini yang terbaru dari CoreDAO Dev yang di-retweet oleh CoreDAO. Nah, CoreDAO Dev ini sendiri juga merupakan CoreDAO resminya dari Twitter dari CoreDAO yang menginformasikan tentang builder project atau project-project yang membangun tentang core. Nah, di sini kita coba lihat dari CoreDAO Dev. Nah, di sini kita bisa melihat untuk informasi seperti ini. Nah, di sini memang ada Binance Live. Binance Live yang artinya AMA di tanggal 21 Februari hari ini ya. 21 Februari hari ini. Kalau waktu saya hari ini tanggal 21, tapi di sini waktunya adalah 12 UTC, berarti sekitar jam 3 sore waktu UTC. Kalau di sini berarti sekitar jam 11 malam ya. Kalau waktu saya di sini WITA 11 malam, kalau waktu WIB sekitar 10 malam menurut saya. Nah, di sini kalau kita lihat adanya informasi AMA, namanya AMA di Binance, yaitu antara Binance Shadow, Kevin, Hunter, Mia dan Jeep. LFG Swap ada di sini Binance Core. Oke, kita lihat saja teman-teman untuk informasinya seperti apa. Oke, kita cek sini bersama-sama terjemahkan tweet. Oke, bergabunglah dengan kami ya untuk AMA. Ask me anything ya, ask me anything. Di Binance Live saat kami berbagi lebih banyak tentang core. Kami akan berbicara tentang misi kami dan mengapa desentralisasi, keamanan, dan skabilitas. Yang ini biasanya disebut dengan trilema. Trilema yaitu desentralisasi, keamanan, dan skabilitas. Semuanya penting untuk blockchain L1. Kami juga akan membahas bagaimana Anda bisa mulai membangun di core hari ini, teman-teman. Binance biasanya kalau cenderung namanya di sini juga biasanya kalau sudah ada yang namanya join AMA atau AMA di antara exchange besar misalnya kemungkinan akan listingnya, tapi di sini belum ada sih statement atau pernyataan yang menyatakan Binance listing di Binance untuk core-nya. Tapi di sini kalau dari unsur-unsur atau tanda-tanda kalau biasanya ada join AMA seperti ini biasanya akan ada tanda-tanda menuju listingnya. Oke, kita tunggu saja untuk statementnya nanti atau announcement yang resmi dari CoreDAO. Nah, di sini kita bisa melihat seperti ini. Kita coba cek ya dari LFG Swap tentang AMA di Binance. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, LFG Swap adalah merupakan swap ya di core ya yang memiliki jaringan core. Dimana di sini juga berkontributor untuk core-nya ya. Di sini LFG Swap mengundang core kontributor itu Random Shadow ke Binance untuk live broadcast teman ya. Nah, di sini kita coba baca dari sini. Di sini kita akan bicara tentang visi core untuk menjadi rantai dasar di Web3. Nah, airdrop 10.000 LFG hingga 10 orang secara langsung, teman. Nah, di sini waktu untuk Binance Live-nya atau amannya di Binance yaitu tanggal 21 pukul 15 UTC, teman. Nanti bisa teman-teman kunjungi di sini langsung tayangannya di Twitter ini. Coba nanti teman-teman klik. Di sini juga ada informasinya seperti ini. Luar biasa sekali menurut saya dari LFG Swap ini mengundang core kontributornya atau Random Shadow untuk ke Binance Live, teman ya. Luar biasa sekali.
Oke, di sini tunggu-tunggu kabar-kabar gembira seperti ini ya. Mudah-mudahan dari harganya nanti akan melambung tinggi, dan tentunya bagi teman-teman inilah hanyalah awalnya, hanyalah permulaan. Tentunya di sini teman-teman diharapkan untuk dinyatakan stick karena di sini Cordao memiliki project yang luar biasa sekali. Project yang membangun kedepannya memiliki banyak sekali project, sehingga di pemegang core diminta untuk selalu stick, dan bagi yang sudah menjual silahkan saja, karena di sini semuanya kembali ke tangan masing-masing pemegang core masing-masing ya. Dari sini kita coba membaca dari 3 jam yang lalu dari Cordao ORG yang merupakan tweetan terbarunya di sini. Kita coba cek ya apa yang ada di sini. Airdrop token Core adalah salah satu interaksi kontrak pintar terbesar sepanjang masa, dengan lebih dari 1,1 juta orang di seluruh dunia mengklaim token Core. Nah, lebih dari ini ya di seluruh dunia. Belajar lebih lanjut tentang peristiwa bersejarah di entry blog terbaru kami. Oke, di sini kembali diperlihatkan dari core itu bersinarnya. Di sini ada seperti logonya core kalau saya lihat di dalam materi ini teman ya. Mungkin ini akan bersinar teman. Oke, di sini kita langsung saja kita lihat seperti apakah dari informasi yang ada di Medium ini. Nah, ini adalah medium resmi yang ada dari Cordao-nya, yang juga merupakan dari sosial media resminya dari Cordao, tentang artikel-artikel yang menunjukkan dari sejarahnya dari Cordao itu sendiri dan apa saja yang baru ya. Melihat airdrop bersejarah Core, airdrop token Core adalah salah satu interaksi kontrak pintar terbesar sepanjang masa, dengan lebih dari 1,1 juta orang seluruh dunia mengklaim token Core. Menggabungkan prinsip inti, strategi, dan eksekusi airdrop adalah peristiwa blockchain monumental yang mencirikan awal zaman baru untuk desentralisasi dan pemberdayaan pengguna. Basis token lebih besar daripada basis modal. Dalam beberapa tahun terakhir, distribusi token terlalu sering dipisahkan dari desentralisasi. Fokusnya sering bergeser untuk menarik investor eksternal dengan cepat, mengambil untung dari penjualan token yang mahal dan eksklusif, atau melintasi jalur pengayaan lainnya, namun sama-sama menghancurkan jalur menuju sentralisasi. Sementara berbagai jenis penjualan token dapat berguna untuk mengunbas modal berserbaguna di kemudian hari dalam rantai. Mencari suntikan modal segera dapat menghambat upaya desentralisasi dengan menempatkan batasan keuangan. Menyadari komitmen Core untuk membangun basis token pendiri yang terdesentralisasi, airdrop Core memprioritaskan nilai jangka panjang daripada keuntungan modal jangka pendek. Alih-alih memprediksi penjualan besar untuk 20% dari basis token Core yang dijatuhkan dari udara gratis dan mudah diakses oleh banyak pengguna yang ingin terlibat dalam rantai tersebut. Pendekatan bebas untuk dimiliki ini menggabungkan idealisme Core dengan eksekusi strategis karena status keuangan dihilangkan sebagai penghambat desentralisasi. Dengan token Core yang didistribusikan secara luas secara gratis, desentralisasi dilepaskan. Hasil dari airdrop berbicara sendiri, lebih dari 2 juta alamat telah ditambahkan pada rantai dan hampir 8 juta transaksi telah dihasilkan. Luar biasa sekali teman, termasuk lebih dari 1,1 juta transaksi klaim airdrop. Selain itu, dengan jumlah total core yang diklaim mencapai lebih dari 28 juta, distribusi token core berkembang besar. Nah, ini sudah diklaim lebih dari 28 juta core. Basis pengguna lebih besar pada basis token. Membangun basis token yang terdesentralisasi adalah tujuan yang berharga, tetapi tidak serta-merta memastikan bahwa token awal sampai ke tangan terbaik. Apakah pemegang token ini adalah pengguna rantai sebenarnya? Sangatlah penting mengingat potensi mereka untuk membangun pengembangan jaringan, aktivitas mempertaruhkan, dan inisiatif ekosistem sehat lainnya. Untuk basis token Core, airdrop Core dirancang untuk secara strategis menargetkan kemungkinan pengguna rantai di masa mendatang. Selama beberapa tahun terakhir, Core mampu menarik dan mempertahankan audiens yang terdesentralisasi dari orang percaya sejati. Sejumlah pengguna ini telah mengikuti pengumuman Core sejak awal, terinspirasi oleh cerita asal dan desain konsensus yang inovatif. Dengan airdrop, token Core dapat mencapai basis token pendiri yang antusias ini. Buktinya ada di Pasak. Nah, kalau kita terjemahkan agak aneh ya. Jika ada keraguan tentang antusiasme, dedikasi atau besarnya basis pengguna inti pendiri, aktivitas mempertaruhkan mungkin secara aktif mengakhirinya. Seperti yang dijelaskan pertama kali di Wistik, staking adalah pernyataan keselarasan filosofis saat pengguna strip pemegang token berpartisipasi dalam konsensus Satoshi Plus. Setelah airdrop token Core, 53% token yang didistribusikan ke pengguna, kebanyakan dari airdrop telah dipertaruhkan di jaringan Core. Nah, hampir dari 100% yang diklaimnya sudah 53%-nya di staking ya, luar biasa sekali.
Didasarkan oleh filosofi bersama tentang kebebasan, desentralisasi, dan komunitas pemegang core akan terus meningkatkan jaringan core dengan mempertaruhkan atau staking, teman-teman. Hanyalah permulaan. Nah, namanya hanyalah permulaan dari mainnet ya. Airdrop telah menjadi peristiwa yang sangat menarik untuk dialami. Hampir sulit membayangkan bahwa ini adalah langkah relatif kecil dalam perjalanan panjang untuk menjadi inti dari Web3. Namun demikian, airdrop mirip dengan peluncuran mainnet. Sebenarnya hanyalah sebagian dari permulaan. Nyatanya ini hanyalah awal dari airdrop. Airdrop pertama hanya mewakili mereka yang mendapatkan klaim mereka untuk berpartisipasi pada tanggal cut-off 6 Februari 2023. Harapkan pengumuman di masa mendatang untuk periode pendaftaran tambahan dan tanggal inisiasi airdrop berikutnya segera setelah Core melanjutkan perjalanannya untuk menjadi blockchain yang paling mudah diakses dan desentralisasi di dunia. Karena token Core terus sampai ke tangan komunitas inti yang luas, proses pembangunan akan terus meningkatkan secara eksponensial. Proyek kemitraan dan produk baru akan masuk, dan setiap anggota komunitas dapat memiliki peran dari fungsi inti mempertaruhkan jaringan hingga menemukan peluang untuk membangun di core Discord resmi. Komunitas adalah apa yang akan mendorong core untuk naik ke ketinggian baru. Inti meningkat, core meningkat. Yes. Penafian core dan semua pihak terkait mesti menafikan setiap dan semua potensi tanggung jawab dari setiap penggunaan atau penggunaan terkait dari core, jaringan core atau salah satu aplikasinya. Pengguna core dan jaringan core menerima semua tanggung jawab dan kerugian apapun yang mungkin mereka derita dari penggunaannya, dan mengerti kerugian serta memutuskan core dan semua pihak terkait dan aplikasinya atas kerugian tersebut. Ini cuma untuk core ya, untuk yang hanya disclaimer, ini core ini tidak bisa digunakan untuk orang-orang di Amerika maupun yang orang-orang yang kena sanksi OFAC-nya, itu perkecualiannya. Nah, tidak ada apapun dalam postingan ini yang boleh ditafsirkan sebagai nasihat dalam bentuk apapun, termasuk nasihat hukum, bisnis, atau pajak. Ini hanyalah artikel ya, yang mencerminkan dari core ini nantinya akan semakin berkembang jika kalian selalu melakukan taruhkan atau stick sejak dari awal sudah diinformasikan seperti itu ya, dari informasi yang ada di core DAO ini. Nah, itu dari informasi terbaru dari core DAO ini, teman. Dan kita coba langsung lihat dari informasi yang saya informasikan tentang apa itu private key. Ya, ini melenceng sedikit dari apa yang saya kontenkan kemarin tentang private key. Teman-teman, yang kemarin ada salah satu poinan yang menanyakan tentang apa itu private key, Bang. Nah, bagi yang belum tahu ya, di sini ada di MetaMask, kalian buka MetaMask kalian, ada di bagian pengaturan. Nah, di sini ada yang namanya keamanan dan privasi. Di sini saya hanya menunjukkan tempatnya, nanti kalian bisa buka sendiri ya. Nah, di sini untuk 12 frase tersebut yang perlu kalian simpan, yaitu yang ini ya, mengungkapkan frase pemilihan rahasia. Ini dari 12 frase tersebut. Oke, di keamanan privasi, cari mengungkapkan frase pemilihan. Dan untuk private key tersebut ya, ini teman-teman, menampilkan kunci privat. Jika kalian klik di sini, nah seperti ini misalnya, ini kita klik seperti ini, tekan. Nah, jika kalian tekan lama, di sini akan menuju seperti ini. Nah, di sini saya akan tutup teman-teman ya, intinya seperti ini. Itu ada informasi tentang akan adanya AMA dari core itu sendiri. Di sini menunjukkan adanya pembelian yang secara signifikan ya. Nah, dari awalnya 3,1 melonjak 3,2, dan ada yang mengambil penjualan mungkin di sini teman ya, dan di sini sekarang naik kembali teman. Dan pada akhirnya di sini core menurut saya akan cenderung selalu akan naik teman ya, walaupun nantinya kita akan melihat pasar seperti bagaimana.